bawah itu opsi-opsi dari Powtoon cukup beragam nih Bapak Ibu. Ada yang bentuknya awan seperti ini gitu kan. Itu tinggal klik aja, keluar deh. Teksnya diganti. Ini dialog, misalnya ini kan, Bapak Ibu. Tinggal digeser-geser, geser-geser aja. Oke. Oke, kemudian di teks ya, ada teks elemen itu ada cukup banyak pilihan, Bapak Ibu bisa ambil nanti yang sesuai. Ada design titles, nah, ini untuk yang judul-judul di awal gitu. Untuk infografik gitu kan. Bisa ambil tuh mana yang sesuai dengan ide cerita Bapak Ibu sampai dengan page gitu. Mana yang relevan, ambil saja. Oke, berikutnya di slide 3 saya mau bikin karakter. Nah, jadi scene udah, background udah, teks udah, kita masuk ke karakter sekarang. Nah, ini karakternya lumayan seru karena ini sudah ada apa namanya? Unsur ya, unsur objek yang berbentuk manusia. Kartunnya sudah mulai lebih kelihatan kalau di sini. Karakter ya. Karakter sendiri sama dia disediain banyak banget nih. Ada Cosmo, ada Rhapsody, kemudian ada Boho dan seterusnya. Termasuk saya suka di bagian yang ini nih, Sohu nih. Saya suka Sohu. Nah, karakter-karakternya lebih apa ya? Menurut saya sih lebih kental apa ya? Terlihat banget itu kartunya misalkan sih ini. Nah, ini si karakter perempuan yang sedang halu, yang sedang halu. Nah, di sini juga Bapak Ibu kita juga bisa belajar tentang berbagai macam ekspresi. Contoh ya, contoh. Ini karakter yang ini nih, salah satu aja Bapak Ibu arahkan mouse-nya di atasnya itu, maka dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis ekspresi yang bisa dipilih. Ini ada hello, ada happy, ada idea. Maka ketika masing-masing ini dia punya gerakan yang tangan dan wajah dan badan yang berbeda-beda. Contoh ketika saya pilih yang sad, saya klik ya. Maka dia ekspresinya lihat wajahnya. Sedih, tangannya begitu. Loyo, lunglai. Posturnya si gerak tubuhnya juga berbeda gitu kan. Jadi ini ekspresinya juga lebih beragam. Yang lain juga sama. Ketika Bapak Ibu arahkan dia akan ada 7 ekspresi. Gitu ya, ada 7 ekspresi. Oke. Saya ambil 2 aja contoh ya, sambil kita belajar tentang timeline. Bapak Ibu, timeline ya, tadi sudah saya singgung sedikit sih, timeline. Timeline ini sebenarnya kalau kita ketahui ini adalah seperti garis waktu nih. Bawaannya dari Powtoon, ya, saya mulai dari yang kosong aja ya. Saya mulai dari yang kosong aja biar Bapak Ibu lebih clear. Dia, ini saya masuk di slide 4 ya. Dia bawaannya adalah sampai dengan 10 detik Bapak Ibu, 10 detik. Dan ini juga, ini ada namanya rulers. Saya namakan ini rulers. Ya, rulers. Jadi ini ketika detik ke-1, detik ke-2, detik ke-1,5 gitu ya. Ini menentukan gerakan atau saat yang terjadi di detik itu, di at the time ya, di detik itu. Contoh, saya di detik 1 saya ingin memasukkan karakter si Mas ini. Oke. Ini. Jadi ini di detik 1 saya ada memasukkan karakter ini. Nah, kita bisa uji coba ya menggunakan tombol play yang ada di sini nih, play. Ya, jadi ada tombol yang biru lebih besar, ini dia bisa melakukan apa namanya percobaan ya. Kita play. Tuh. Kalau yang biru ini dia bisa antar slide, bisa lompat. Slide 1, 2, 3, 4 bisa lompat. Tapi kalau yang biru kecil ini, yang hitam kecil ini, ketika kita klik play slide, dia hanya bergerak di slide itu saja. Oke. Dan termasuk juga dalam yang harus kita pahami juga di dalam model software animasi apapun, timeline ini memegang peranan penting dalam apa namanya? Desainer itu menentukan kapan karakter ini masuk, kapan karakter ini keluar. Kapan objek ini masuk, karena objek ini keluar gitu. Contoh tadi barusan saya bikin di detik 1, sehingga ketika dia berada di detik 0, ketika saya play, nah dia baru keluar, dia di 0 nggak ada.
Gitu ya. Ini bisa geser kayak gini juga bisa. Tuh, 0 dia nggak ada. Ketika di 1 dia keluar. 0 nggak ada, 1 keluar. Oke. Itu ya, gampang ya, bisa dipahami ya. Gampang. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ya kita juga bisa ngatur, ini mumpung baru 1 karakter nih. Saya klik saja, klik ini, maka saya tahu bahwa dia akan masuk di 1, detik 1, dan sampai dengan detik ke-10 atau slide ini berakhir, maka dia tetap ada di situ. Gitu ya. Oke. Jadi 1 dia dada terus ya, dada terus. Sampai ke 10. Sekarang pertanyaannya adalah, saya ingin ngebuang dia di detik ke-5 contohnya. Ya, mudah. Tinggal klik gitu saja, 5. Bapak Ibu, ketika diklik begini nih, maka dia, apa namanya, ini saya susurin ya, terus sampai 10. Nah, ini ada panah nih, di 10, kita bisa atur nih. Atur, kapan dia akan keluar. Oke. Kita mau keluarin di 5 ya. Sehingga ini kita rollersnya kita geser, 1 dia masuk, ya terus di 5 dia, 5,5 dia akan hilang. Karena di 5 sudah kita atur, dia akan pergi. Sehingga di 5,5 dia akan hilang. Oke, kita play dulu. 1 muncul. Oke, di 5 dia hilang. Nah, kira-kira itu. Itu fungsi dari manajemen timeline yang ada. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Tadi sekilas-sekilas ada chat-chat yang masuk, saya nggak sempat baca ya. Oh, ini ditulis sama Bu Lili ya? Oh, Masya Allah, Bu Lili ditulis. Makasih Bu Lili. Oke. Ya, Pak. Timeline ya? Oke, masih di timeline. Kalau untuk itu Pak, misalnya kita mau ganti tokoh pada menit keberapa gitu. Jadi dalam satu panjangan timeline itu kita mau menampilkan 3 tokoh misalnya, itu bisa ya Pak? Oke, kita coba ya. Oke. Baik, dalam satu rentang timeline yang ada 10 detik ini kita akan coba 2 atau 3 tokoh gitu ya. Sebenarnya prinsip dia masuk, dia keluar, kira-kira dari timeline ini sudah bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah, berarti tinggal kita atur, Bu. Di 5 kan dia pergi tadi, ya kan? Di 5 dia pergi, maka kita tinggal munculin tokoh baru. Misalkan si mbak-mbak ini nih, kayak kacamata nih kan. Dia akan muncul ke sini nih, ya kan? Oke, sekarang kita cobain. Ya, kita cobain ya. Sehingga harapannya ketika si masnya ini pergi, ya, masuk. Kalau dirasa, oh dia datangnya terlalu cepat, ya, atau si masnya belum kadung hilang tuh, ya kan, belum kadung hilang. Nah, kita atur tuh agar kita rapikan jadi lebih halus. Kita mundurin dikit, set, gitu kan. Jadi udah pergi dulu, dia baru masuk. Oke, kita ulangi ya. Set, dia masuk kan. Oke, 5 pergi, nah dia hilang. Jadi lebih smooth, gitu. Nah, agar lebih nampak real pergantiannya juga, kita juga bisa ngatur efeknya loh Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh. Kita klik karakter ini dulu. Rollersnya kita taruh di detik pertama ya. Kita akan tahu dia sebenarnya di sini ada gear ya, Diklik. Berikutnya ada gear di sini, settings. Ya. Berikutnya ada ini namanya ya, efek ya, ada efek di sini Bapak Ibu, efek. Ada efek tuh ada enter, ada exit. Enternya dia apa nih? Enternya dia masuknya ke kanan, ya kan? Masuknya dia ke kanan. Exitnya buang ke kiri, gitu kan? Kebuang ke kiri. Ya. Begitu juga si karakter yang ini, ya, si karakter ini kita cek nih, pakai gear, ya. Berikutnya efek. Efeknya apa? Sama nih, masuk ke kanan, ya. Keluarnya exit ke kiri. Oke. Jadi kita bisa ngatur nih, contohnya si yang cewek ini kita bisa masuknya itu ya, masuknya itu dari dari ke kanan ke kiri juga bisa begitu.
Sehingga exit-nya dia akan kebalikannya ke kanan. Itu juga bisa. Coba contoh ya. Kita close, berikutnya kita play. Oke. Masuk, ada gitu kan. Tuh. Jadi seolah-olah kegeser deh, seret gitu. Juga bisa begitu. Nah, pergi dia ke kanan gitu. Jadi basic banget sih, tapi menurut saya ini penting backseat. Jadi ini manajemen timeline itu dipakai oleh semua objek-objek yang akan kita libatkan di dalam pembuatan di Pautonya itu sendiri. Gitu ya. Sehingga kalau semua objek apapun yang masuk ke area kerja kita bisa diatur oleh timeline ini. Gitu juga efek-efeknya. Oke, ini teks ya, karakter ya, kita sudah sampai ke karakter. Tadi merubah ekspresi. Oh, kalau saya ingin merubah ekspresi di tengah-tengah gimana, bisa nggak? Tuh. Pakai swap. Ada swap namanya ini, swap. Ini bukan tes corona, bukan. Swap. Nah, kita klik, ya kan. Saya pengen, apa namanya nih, pengen rubah jadi angry. Nah, jadi angry kan dia. Tapi enaknya kalau pakai swap ini, Bapak Ibu, dia tidak mempengaruhi timeline yang tadi sudah kita buat. Beda halnya dengan kalau Bapak Ibu delete karakter ini delete-nya gampang banget, klik kanan delete ini bisa, ya. Terus bikin baru, cuman kalau bikin baru kan jatuhnya jadinya kita harus ngatur lagi tuh timeline-nya. Dia masuk di detik keberapa, keluar di detik keberapa, kita akan ngatur lagi. Jadi recommended sebenarnya kalau kita pengen ganti di tengah-tengah, gantinya pakai swap aja. Gitu. Ada pertanyaan Pak Dedi, bisa di-save dulu nggak kalau baru setengah jalan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi di dalam Powtoon itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke save ya, yang pertama tentukan title-nya dulu, Bapak Ibu. Pastikan nih title-nya kita buat ya. Contohnya ini adalah trial 1 DD misalkan. Jangan lupa di enter. Ini kenapa saya selalu berikan pemahaman tentang judul, tentang title, agar kalau kita nanti buat banyak media, kita tahu nih, wah ini yang ini kemarin nih, gitu. Kalau nggak dinamain untitled, puyeng kita biasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sebelah sini itu sebenarnya ada fitur save. Jadi cara penyimpanan di Powtoon itu ada 2 model sebenarnya. Contoh ya. Jadi model pertama itu adalah secara manual, kita bisa ngeklik save. Ketika ada perubahan, ya, ketika kita melakukan apa-apa gitu kan, kita klik save bisa. Ya, saya misalkan mau rubah ekspresi ini, swap, kan? Saya rubah menjadi explaining, gitu kan? Saya klik save bisa, atau saya nunggu Powtoonnya nge-save secara otomatis juga bisa. Ya, jadi kalau yang nunggu Powtoonnya nge-save secara otomatis, itu hubungannya dengan apa ya? Kalau kita pede dan yakin bahwa koneksi internet kita nggak ada masalah, dan let the Powtoon save it, ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Jadi nanti Powtoon akan nge-save itu secara otomatis gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang, kita udah ngubah ABCDEFG banyak gitu, dan kita nggak yakin, apalagi kita khawatir tiba-tiba listrik mati dan segala macam, ya kan? Ini fitur save ini membantu banget gitu. Jadi silahkan memakai model klik save atau jadi auto save-nya Powtoon tuh dengan kata lain tuh ada interval waktunya gitu loh, nggak setiap saat gitu loh. Nah, gitu. Sama kayak fitur apa sih namanya? Auto save yang ada di Word, Excel yang kita pernah pakai itu juga ada interval waktunya kan. Interval waktunya itu saya belum pernah ngitung, tapi dia pendek kok biasanya. Nggak terlalu. Begitu Bu Lili ya menjawab ya, mudah-mudahan ya. Ada lagi Pak pertanyaan. Yep. Izin tanya, kalau karakter yang pro bisa di-save nggak videonya nanti? Karakter yang pro bisa di-save nggak videonya nanti? Oke. Ini kan saya dapat premium trial ends ya, walaupun masih 2 hari lagi. Dia masih memungkinkan untuk diekspor ya menjadi apa nih? MP4-nya belum dapat dia. Kalau sudah pro bisa untuk MP4 bisa. Tapi di luar itu sebenarnya Bapak Ibu, ini ada, sekalian saya jelasin ya, ini share link. Saya langsung demokan aja ya. Share link itu apa? Ketika saya klik share link, ya, otomatis kita akan dapat
link kopian ini, kita copy ya, kita copy Bapak Ibu. Kita buka di di desktop kita yang lain, itu sebenarnya sudah bisa dibuka gitu. Jadi seolah-olah di cloud-nya Powtoon sendiri, dia itu sudah menyimpan karya-karya kita, proyek-proyek yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyebarkan, sebarin linknya aja sebenarnya udah bisa, gitu ya. Nah ini contoh nih. Ini yang tadi kita ngoprek-ngoprek, nyobain-nyobain itu, sudah dapat share linknya saya buka di tab yang lain, di browser yang sama. Sudah bisa dibuka, gitu ya. Nah pertanyaannya kalau menggunakan premium, ya menggunakan premium, tentu saja kalau premium dia fitur-fiturnya akan kebuka semua ya Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin dengan temen tuh yang punya akun premium yang edu itu bisa tuh sampai MP4-nya bisa dibuka. Pertanyaannya bagaimana cara kita download yang MP4? Itu tricky banget sih sebenarnya, bisa, tapi tricky banget. Contoh kayak gini nih, YouTube, ya kan? YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya akun Gmail, kan kalau di manajemen Gmail dan YouTube itu kan kalau kita sudah punya akun Gmail, otomatis sebenarnya kita sudah punya channel YouTube yang tinggal diaktifasi gitu kan. Nah, ketika kita klik di sini nih YouTube, ya, dia nanti akan dilempar nih ke akun YouTube kita. Ini akun add account, nambah YouTube. Mau pakai yang mana nih? Contohnya ini, ya kan? Nambah allow gitu kan. Oke. Nah ini opsinya hanya ada di 3 tempat, public, unlisted, dan private. Kalau public ini bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan dia bisa searching kalau orang-orang pengunjung mau nyari tahu. Kalau unlisted itu dia hanya modalnya link aja ya, sehingga orang yang bisa buka yang punya linknya doang. Kalau private itu hanya kita sebagai pemilik medianya saja yang bisa buka. Ya, tinggal di next gitu ya. Nah, kemudian di next lagi, nanti ada opsi pilihan ini. Pastinya ada watermark karena kita pakai yang gratisan ya. Maksimal itu HD quality 720 pixel, langsung diklik upload. Maka dia akan butuh waktu nanti untuk mengupload itu. Dan kalau sudah masuk di YouTube kan Bapak Ibu bisa download video-video yang ada di YouTube kan. Gitu aja sih sebenarnya kalau kita mau butuh MP4-nya dari Powtoon. Itu cara saya sih sebenarnya. Daripada Bapak Ibu langganan dengan jumlah sekian kan gitu. Tapi ya nggak menghalangi juga kalau Bapak Ibu mau langganan Powtoon yang premium. Gitu. Orang Indonesia tuh kreatif ya Bu Lele. Kira-kira kayak gitulah. Nah, kalau sudah diklik ke akun YouTube, ini ada tulisan congratulations, tapi ini tidak langsung di detik yang sama, ya karya kita bisa dilihat di YouTube. Jadi, your Powtoon has been published successfully. We will notify you by email as soon as the export to YouTube is complete. Jadi, ini butuh waktu. Makanya jendela ini nih, layar ini nih, jangan di-close dulu, sampai nanti muncul notifikasi baru. Atau ada yang masuk, dikabari kita lewat email, biasanya gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, walaupun sudah dipublish begini nih, kita masih memungkinkan untuk edit Powtoon. Gitu ya, edit Powtoon. Oke, ini masih proses saya di-upload di YouTube. Oke, kalau ini masih bisa diedit lagi karakter-karakter atau slide yang tadi sudah kita upload. Nah ini, your Powtoon has been successfully created. View YouTube. Bisa dibuka nih YouTube-nya. Tapi pengalaman saya biasanya dia nggak langsung loh. Coba. Oke, saya masih loading ini. Di sebelah sini nanti akan ada notifikasi. Yang jelas dia nggak di detik yang sama, Bapak. Jadi memang harus bersabar dulu untuk bisa diupload di YouTube. Oke, saya lanjut ya. Sebenarnya ada yang lebih menarik yaitu tentang bagaimana kita memberikan gambar, video, dan sound. Ya, jadi gambar tadi kan di awal juga sudah sedikit ya. Tapi waktu tadi itu konteksnya adalah background. Tapi kita juga bisa memberikan gambar yang kita anggap sebagai karakter baru atau karakter yang lain. Ya.
Jadi di sini ada opsi image ya. Opsi image inilah yang nanti akan, nah ini banyak nih. Jadi ada image premium yang sudah disediakan oleh Powtoon juga ada ya. Kemudian oke, ini masih loading juga ya. Nah, ini gambar-gambarnya juga sudah banyak disediakan. Oke, misalkan ini ya, gambar burung. Tuh, kalau saya masukin gambar burung, ini kok karakter yang lama jadi ketutup. Gimana caranya? Ini mirip apa sih namanya, kayak kita ngatur ini ya Bapak Ibu ya, urutan tampilan ya. Di sini ada range nih, ada range. Jadi kalau kita taruh di sini kan dia ketutup tuh. Sebenarnya ini ada karakter kartunnya di sini, burungnya di atas, jadi ketutup. Agar karakter kartunnya bisa kelihatan ya tinggal di atasin aja atau burungnya ke bawahin gitu kan. Ya, ini bisa dengan apa cara bahwa ini gambar yang atas ini saya oper ke back, send to back gitu ya. Itu juga bisa. Geser aja ke sini. Gitu. Itu ya, Ibu ya. Ada pertanyaan Pak Dedi. Ya, silakan. Gambarnya bisa di browse nggak dari gambar sendiri? Koleksi pribadi mungkin maksudnya. Koleksi pribadi bisa. Saya lihat ya, baik. Kalau pengen masukin gambar sendiri, ada upload image di sini nih. Upload image. Di sini pun ada 3, bahkan ada lebih dari 3. Kita upload gambar sendiri, upload, klik, cari ya gambar ya. Contoh saya mau pakai gambar apa ya? Ini gambar kursi meja nih. Saya klik open. Oke, tapi dia text time juga, tergantung ukuran gambar kita ya Bu Lili ya. Kalau gambar ukurannya resolusinya besar, ya dimensinya besar, maka dia akan butuh waktu lebih lama. Nah ini ya, barusan saya upload gambar meja kursi ini. Oke, sama kita taruh di bring to send to back. Oke, sehingga dia berada di belakang. Gitu ya. Gambar dengan video sebenarnya sama sih. Oke. Jadi video juga kita bisa upload video menggunakan fiturnya juga sama ya. Sound juga sama. Cuma kelebihannya sound adalah dia memungkinkan untuk dibikin background dan narasi dari kita, narator nih, suara memunculkan suara kita untuk direkam sama Powtoon. Contoh ya. Saya masuk ke sound ya, karena asumsinya image dan video sama sih sebenarnya. Tinggal kalau image itu kontennya dia tetap nggak berubah, gambarnya statis. Kalau video kan bergerak, gitu doang bedanya. Nah, kalau yang sound ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memunculkan dia background kita bisa berikan. Contoh nih, ada add musik, ya kan? Saya klik add musik. Nah, ini bisa kita nyari nyari sound-sound yang ada di dalam komputer kita. Ataupun begitu, si Powtoon juga menyediakan nih Bapak Ibu free sounds. Ini juga menurut saya enak karena musik-musiknya sudah disiapkan dan sudah tinggal pakai. Kita tinggal cari mana yang paling cocok sesuai dengan ide besar yang sedang kita bikin. Karena di sini ada happy, ya kan, ada dramatic, ada motivational, ada holidays. Contoh ya, mudah-mudahan kedengeran ya. Time for two, saya cobain. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu Lili? Kedengeran. Ya. Jelas Pak. Cari yang kira-kira relevan dengan ide yang sedang kita bikin. Oke. Ini durasi 2 menit 6 detik. Tapi rata-rata backsound yang sudah disiapkan oleh Powtoon itu model-model sound yang looping. Looping itu maksudnya denyutnya itu di awal sampai dengan di akhir dia mirip-mirip, terus ketika putus di akhir mulai lagi dari awal dia sama. Jadi orang tuh nggak kerasa, si audiens tuh nggak ngerasa bahwa kok kayaknya seolah-olah dia ngerasa, si audiens ngerasa ini lebih dari satu musik kali ya. Cuma sebenarnya satu doang gitu. Looping. Ini balik lagi looping. Kalau mau pakai tinggal klik use. Oke.
Nah, ketika sudah diklik use begini ada sound control nih Bapak Ibu. Silahkan di sini. Sound control itu dia memungkinkan untuk kita atur nih volumenya. Nah, volumenya itu ada di sini nih. Loh, kenapa volumenya diatur bukannya lebih kencang atau lebih bagus? Karena kadang-kadang kalau kita ingin memasukkan satu narator dari kita, suara dari kita sendiri nih. Kalau backsound yang terlalu dominan, yang ada suara dari narator itu nggak kedengaran sama sekali, gitu. Jadi bisa diatur si volumenya, gitu ya, volumenya diatur. Pak, ada yang tanya lagi, Pak? Ya. Ada yang tanya. Ini mirip dengan PowerPoint ya. Terkadang ada laptop yang nggak kuat kapasitasnya kalau pakai Powtoon. Misalnya ingin pakai PowerPoint, apakah website resmi yang free untuk download GIF karakter? Sebenarnya cara kita bekerja dengan Powtoon memang sama dengan PowerPoint, tapi berbeda loh antara PowerPoint dengan Powtoon. Karena di Powtoon itu gambar-gambar yang dinamis itu tersedia cukup banyak, ya, dan karakter-karakternya juga lebih friendly ya dalam perspektif kartun tentu saja ya yang dimunculkan di situ. Ya, dan kalau pertanyaannya adalah bagaimana, kalau PowerPoint kan Bapak Ibu harus install. Entah itu Bapak Ibu harus lisensi dan segala macam. Kalau Powtoon enggak kan, dia free, bahkan hanya butuh modal koneksi internet aja. Kalau terkait dengan kompatibilitas hardware, perangkat spesifikasi hardware yang Bapak Ibu punya, sebenarnya software apapun sih, pastinya makin kita effortnya besar di cara software itu bekerja, ya pastinya akan membutuhkan si perangkat hardware yang bisa mengimbangi gitu loh. Kalau Bapak Ibu sudah bekerja dengan model video, ada proses rendering, editing, segala macam, pasti akan berbeda dengan Bapak Ibu mungkin hanya ngedit gambar doang gitu, berbeda pasti. Apalagi yang sifatnya animasi gitu. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya di sini ada fitur-fitur yang lain yang nggak saya senggol tadi, tapi Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ada props, ada shapes. Ini lebih banyak banget itu fitur-fitur animated ininya ya, perspektifnya. Oh ya, saya mau lanjutin lagi tentang voice over ya. Jadi kita bisa memberikan si pembicara bisa ngomong dan bisa direkam, gitu ya, voice over. Contoh, jadi ada record, ada upload, ada voice bunny, ada viewer. Record, nah, di sini ada pilihan apakah di seluruh slide kita di entire Powtoon atau di current slide, gitu ya. Kalau di entire Powtoon berarti kita tinggal di sini saja, tinggal start record. Tes 1, 2, 3, ini adalah uji coba untuk narasi Powtoon. Terima kasih. Oke, saya stop ya, ini tinggal dicoba. Tes 1, 2, 3, ini adalah uji coba untuk narasi Powtoon. Terima kasih. Sudah tersimpan ya. Tinggal kita save, kemudian tulis tes 1, gitu kan. Kita save. Nah, sekarang sudah bisa dikombinasikan antara background dengan narasi tadi, di play together. Ya. Stop, kita tes lagi. Tes 1, 2, 3, ini adalah uji coba untuk narasi Powtoon. Terima kasih. Ini sekarang di play together. Oke, saya kira gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lanjut sih tentang sound yang direkam oleh Bapak Ibu ya. Video. Oke. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah. Ada pertanyaan lagi Pak di bawah tuh Pak, satu lagi dari Bu Putri, bisa nggak ya di Powtoon kita masukkan gambar atau karakter animasi desain sendiri, tapi ingin bisa bergerak seperti kayak karakter yang tersedia di Powtoon? Oke.
karakter yang dibikin sendiri, lalu akan kita gerakin, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ini ada apa namanya add character, my character. Jadi sebenarnya my character ini adalah kesempatan juga untuk kita membuat karakter. Oh ya, ada fitur di Powtoon ini di mana sebenarnya kita bisa bikin karakter sendiri, tapi karakter yang dibikin itu adalah basisnya Powtoon, gitu ya. Jadi basisnya Powtoon. Kalau ini saya kemarin nyobain yang versi premium, tapi kalau yang versi free ini coba nanti kita oprek-oprek ya. Ini ada yang editable. Contoh ini saya buka ini. Nah ini di sini ada apa namanya gambar. Nah, oke. Nah ini contohnya maksudnya. Ini beta rilis. Ini masih versi beta. Jadi karakternya bisa dibikin sendiri, Bapak Ibu. Bajunya diganti, celananya diganti, warnanya diganti yang lain. Jadi masih karakter yang dibikin sendiri itu pun berbasis dari Powtoon kira-kira gitu. Tapi ini lumayan ini kemarin saya cek di effort hardware saya lumayan ini. Jadi karena dia contohnya ini lagi loading. Karena ketika kita lagi zoom-zooman ini kan dia pakai koneksi internet, pakai Powtoon juga pakai koneksi internet gitu. Maka dalam satu waktu deh lagi bekerja. Jawabannya bisa ya Bu ya, Bu Lili. Ya. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mungkin kayaknya lagi pada nyoba, ada kendala di bagian mana, silakan ditanyakan ke Pak Dedi. Oke, ini ada nanya nih. Dari Pak Alif ya, Nur Ubay. Ya Bu ya. Di chat. Ya, silakan Pak. Mohon izin bertanya. Misalkan kita ingin merubah ekspresi dari hello ke explaining dengan satu karakter, apakah harus ditumpuk? Enggak, Pak. Ini bisa diganti, Pak. Contoh ya, ini saya lagi pakai apa ini? Ini di swap saja. Ya kan? Misalkan dia gerakan awalnya itu adalah apa nih, hello ya. Saya mau ganti menjadi thinking. Tinggal diklik saja dia berubah. Ya. Oh, jadi dia dianggap dua karakter tadi, sebentar. Ini bisa harusnya. Contoh ya, satu ya. Saya mau pakai karakter masih loading. Nah ini karakternya dia lagi ngapain nih? Lagi hello ya. Berbayang tadi. Hello. Kemudian kita pengen ganti. Sebenarnya karena dia namanya juga swap ya Bapak Ibu ya. Namanya swap, dia akan menggantikan dengan ekspresi yang lain. Happy. Gitu. Jadi dia lebih tepatnya replacing, Pak, bukan ditimpa ya, replacing. Mengganti. Ini ganti dengan ini. Jadi happy. Jadi dia halo Bapak. Yep, halo. Kalau masih dalam satu layer itu apakah bisa langsung ganti? Jadi karakternya kan masih di awal satu itu. Nah, misalkan di detik ketiga itu ekspresinya berubah, masih dalam satu karakter itu, apa langsung bisa di swap atau mungkin nanti kita perlu insert lagi? Oh gitu. Iya Pak. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi memang di awal tadi saya sudah sampaikan juga ya, ada beberapa software-software animasi yang Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut. Nah kalau yang Powtoon yang sedang kita coba ini, untuk yang berbasis perubahan ekspresi itu dia masih berjalan pada satu layer dan timeline yang sama. Sehingga kalau kita ingin merubahnya menjadi, misalkan ya, dia dari detik kedua ini kan dia happy nih kan. Misalkan dia detik kelima pengen berubah menjadi sad gitu ya. Dia harus diganti dari karakter lain, Pak, gitu. Diganti dari karakter lain. Tapi tinggal trikinya adalah bagaimana agar perpindahan itu smooth. Gitu aja sih menurut saya ya. Kan ada efek-efek yang bisa kita ambil tuh, fade out hilang tuh Pak, fade in. Tapi fade out dan fade in-nya
Dia harus presisi itu. nimpa ya. Nimpa. Sebenarnya ini jadi ganti karakter lain. Itu tricky aja sih menurut saya, Pak ya. Gitu. Iya. Oke. Kalau dari sisi materi saya kira sudah ya Bu Lili ya. Tinggal sekarang apa waktu yang tersedia untuk teman-teman eksplorasi, nyobain. Barangkali ada kesulitan yang perlu disupport.